Kita mulai ya. Silakan. Kita mulai. Sidang lanjutan perkara nomor 754 antara Menung Wulandari dan kawan-kawan melawan Sugiarto alias Takwan dan kawan-kawan dibuka dan nyatakan terbuka untuk baik. Penggugat sudah lengkap tentang legal standingnya, masih banyak kemarin yang belum lengkap. Enggak usah. KTP dan berita acara sumpah dari para kuasanya. KTP bukan, dan ini untuk permintaan perbaikan dan sudah kami upload. Sudah ya. Ini KTP dari Ada namanya. Pak, Bapak mau nyerahin? Ya udah, terus sini tuh KTP. Penggugat 5 dan Hah? Ida Nur Aida. Ida Nur Aida. Oh ya, belum ada, biarin aja. Orangnya nggak ada. yang belum itu 5 belum 5, 12, 13, 15, 16, 17, Didi Rohendi belum tuh. 13 ini. Saya catat yang ini. Didi Rohani. Didi Rohani. Didi Aktif. Kalau yang di lama ini kan udah, Bu. Udah dicoret-coret udah ya? Yang mana? Yang ini. Ini udah kan? Belum, nomor 15. 20. Ini udah. 20 udah. 20 udah. Yang belum nomor 15, 17 tapi udah ditanya nggak ada. 5, 15, 17, 18. nanti ini aja bukan. Ini yang udah. Kembalikan aja. Lagi Paris hati lagi Pak. 5, 17 berapa Bu tadi? 5, 17, 18, terus 17, 12 sudah Pak, ini 12, 13 emang pada ini 12, 13, 5, 12, 13,
Kok jadi banyak lagi sih Kemarin udah dicoret-coret ini. Ini udah ada ya? Ini sini saya pinjam. Itu udah ditanda-tandai udah itu kemarin. Makanya ada. Ada. Catat ya. 17. Catat. Ini aku catat. Oh iya udah. 15, 17 berapa? Ini dicatat. Catat di catat ulang lagi. Lima, 12, 13, 5, 12, 13, 15, 13, 15, Terus 16 ya, 16, ada juga. 17, 19. 17, 19. Oh. Udah gitu aja. Udah itu aja. Siapa lagi? Yang puasa. Bang Azhar udah belum puasanya? Udah ya. Yang hadirin sudah semua, cuman ada yang belum hadir, jadi nggak bawa aslinya. Siapa yang belum hadir? Yang belum hadir kemarin Anwar. Anwar sudah. Catat ya. Ya. Supaya nanti berikutnya kita bisa. Ya. Kalau yang hadirnya udah semua. Nanti ganti tim kita. Yang kertas dari itu majelis. Ibu-ibunya kemarin betul dibilangnya ya Bang. Ya salah. Iya. Sabar aja dengan perjuangan. Itu juga dilewati. Sampai yang lain ya, tolong dicatat yang masih belum lengkap ya. Baik yang mulia. Ya, Sudah. catat ya. Sudah. Nanti berikutnya diserahkan. Iya, sudah dicatat. Baik. Kemudian ini tergugat Sugianto Kusuma, tergugat satu. Ada? Akhirnya Ada kuasanya. datang juga dia. Kita ledekin juga nanti. Kita kan nggak kurang. Takut dipanggil di pribadi dia kayaknya. Kalau nggak datang. Iya. Terus kan kita juga kan koma. Jangan lupa. 21 sampai 4. 1 Maret Satu.
Antoni Salim juga ya? Bukan, 2 dia. 2. Itu 1 sampai 4. 4 itu siapa? 3. Ada Pupuk Mandiri Lestari. Berarti kan grup. Grupnya dia lah. Yanto. Kita lihat sana. Sekarang siapa? Kuasa. Waras. Siapa? Ini mau. Ini. Waras itu apa yang ini? Waras apa? Ini? Yang ini kan yang itu. Baik. Bas ya. Bas mana? Apa lagi prima? Oh iya benar. Satu penundaan lagi. Kita goreng lagi. Aku tuh lupa sushi itu ada apa namanya, Untung Susiasi dulu ingat tapi kok lupa lagi. Nggak ditulis lagi. Enggak yang dulu itu. Oh iya. Kalau yang ini bukan. Masuk di sini nggak? Nah, udah Untung Susiasi. Aku ingat kan kita di DPC Pradi lama di Bekasi. Kok lupa. Karena untung apa wanita itu agak tak lazim. Biasanya laki-laki. Ya. Tapi begitu nyambung dengan idofah Susiasi lazim. Nah, kalau Untung Suroto baru gak lazim nih, Bro. Saudara mau lihat surat kuasa dari tergugat satu? Baik. Iya Pak. Tergugat duanya Antoni. Sini ya. Kawan Erwin Rumah Sarwa Manas Prima Tesa. Apanya dia kuasa itu sudah lengkap ya? Iya. Ada ini. Oh iya. Berkuasa gitu. Berkuasa. Kalau misalnya saudara berkuasa dari 5 orang, itu yang kuasa itu. Ya, belum nih. Belum. Untuk fotokopinya menurut saya satu aja. Dia berikutnya di bawah. Kalau yang ini berkuasa. Oke. Nanti lengkap ya. Iya. Ada dua alamatnya sesuai dengan Yang hadir tadi siapa ini? Sama. Ya sama. Mana? Sama. Desa. Sama Desa. kalau dia udah
Tapi itu belum lengkap. Sudah selesai? Belum. Ambil kursi satu lagi aja. Mau sebelah sini? Ini aja. Taruh sini. Oh, Mas, tolong Mas balikin Mas. Abang maaf. Abang maaf. Nanti aja Bang. Giliran tadi. Sini aja Pak. Soalnya tadi bagian sini. Nanti kita ini lagi juga nggak apa-apa. Minggu depan lagi. Oh, bukan. Enggak, tadi kita udah selesai. Oh ya. Mau di Jambang sana, saya sini nggak apa-apa. Aku sini pinggir deh. Ntar mondar-mandir. Si abang masuk dulu kali. Ini masuk dulu. Harus ya. Iya kan? Enaknya aja. Kita tunggu aja sampai di Pertama pakai nama Dan perubahan nama. Jadi partai ini yang sampai apa? Puasa dulu kan? Bang sekalian aja Bang. Bawahnya Bang udah dikasih. Udah. sekarang ini ya. Basnya apa? Sekarang ini Yang Herman dulu tadi. Masih sini saya ini Pak. perubahan terakhir. Herman Kadir mana? Belum bawa aja. Basnya Aslinya. Koleksinya Ya, yang ngasih kuasa langsung aja. Diwakili oleh Pak Direktur 1 Pak Markus Kusuma Putra. Ya, satunya diwakili oleh Yohanes N. Budiman. ini yang terakhir. Ya, Ya, yang terakhir ya. Oke. Ya. KTP dari mereka ini ada bawah? Ada? Ini si Markus. Markus. sampelnya mana catnya? Ada catnya? Nggak ada catnya sih. Yang hadir tetap bisa di tadi ya. Ada stempelnya. Satu, lima, desa Salinan gitu ya. nanti dilengkapi. Dulu mau lihat ini juga. Salinan dipegang. Juga minta ini apa ya? Map beningnya tempat ini. Ditaruh. Ini ya KTP-nya udah lengkap ya. Ketiganya sih ya. Oke. Memang KTP aja karena ini berupa salinan yang aslinya kan Yang lama. Biasanya diberikan salinan. itu salinannya. Salinan. Cukup ya. Izin ya Bu, cukup kami ke belakang. Iya. Ini siapa ini? Ini juga. Kalau mereka nggak mau, buktinya kita cari Jamal Karis aja.
Di Kementerian Keuangan yang belum kelihatan. Kementerian Keuangan. Oh iya, Erlangga juga belum. Erlangga belum. Panggilan sekali lagi kayaknya. Ya, terakhir. Iya kan. Habis itu tinggal. Jokowi kan masuk dalam gugat. Iya, belum datang udah dia. Nah makanya belum ada kan. Sekarang gemuk. Jokowi sama Erlangga yang sekarang gemuk banget. Sama Kementerian Keuangan. Sama? Tiga. Kementerian Keuangan. Jokowi Menteri Keuangan sama Oh coba. Kedudukan 5. Masih di PTSP ya? Ini kopi. Ini masih di sana ya? Ini KTP-nya di bawah. Bukan, kopi ini KTP masih Pak. Aslinya bisa itu dibawa ke iya kan ya itu belum terdapat iya itu lumayan Joko Widodo mana? Tetap Sumber. Iya, Sumber. Banjarsari. Solo. Iya, Solo. Yang hadir sekarang siapa Pak? Yohana. Pak. Bas saudara, ini apa ini? Pada waktu sebelum latihan dari Kementerian Pendidikan. Mas saudara di mana sini? Ini yang baru kan, kita yang lama ya. Tapi saya ada ya. Aku juga bawa. Yang biarinnya udah terverifikasi. Yohanes ya. Gitu, ke depan. Iya. Mana aslinya Pak? Belum ya? Belum bawa ini. Kemudian ini Pak. 27. Siapa temannya? Pak? Ini juga belum dibawa. Oke, mau baca? Jokowi datang. Bang, mau periksa nggak? Jokowi datang tuh. Jokowi datang, mau periksa. Itu ininya, udah saya udah periksa. Kuasanya. Ya dianggap datang kan, udah ngutus. Tinggal Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan datang nggak tadi? Belum ya? Turut tergugat belum?
Oh, penasaran. Aslinya masih di PTSP, Pak. Masih di tanda tangan. Ya, apa-apa. Airlangga Hartarto. Oh iya, Erlangga datang juga. Kita cek dulu Erlangga ini. Sebentar dulu, nunggu biar diperiksa hakim dulu. Udah yakin Jokowi datang? Jalan S7 ini kantor hukumnya. Nggak tahu ini dari kementerian. Aku ikut cek aja deh. Fotokopi dileges di notaris. Ya. Jadi ini belum. Kemudian yang ada sekarang siapa? Itu siapa lagi? Sakti. Dwi ini. Pribadi. Ini nyalahgunain kekuasaan ini, pakai alat negara ini, padahal digugat pribadi. Biarlah jadi catatan kami nanti. Jaksa. Mas, jaksa. Bukan dari kementerian dia. Oh. Ini statusnya pribadi. Ya. Iya. Enggaknya jangan pakai alat negara, pribadi kok. Tapi posisi bukan kan bukan Kecuali atas nama Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Nanti saudara Yang datang dari orang kementerian, padahal kita gugat pribadi. sudah terima ini apa ini? Gugatannya. Saudara lihat nanti ya. Itu ini sebagai apa gitu ya. Pak Jokowi dia Ini Ngeri kita punya menteri kayak gini kualitasnya. Ngeri. Pribadi menteri digugat, ngutus orang kementerian sebagai kuasa, itu kan penyalahgunaan kekuasaan negara itu. Parah. Iya. Kalau Jokowi udah benar. Erlangga sekarang masih di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi ya? Karena ini karena belum menerima ini ya. Oke. Dikembalikan. Iya. Tidak diterima. Kemana Jokowi yang ada? Nanti kita ledekin di kampus. benar. Kuasanya Tergugat 7 Daftar Haji Sultan Wijaya ya, dan 8 Turut tergugat sekarang. Kasihan, malu dia kayak nggak ngerti. Ini ya. Jadi belum lengkap Turut dari tergugat 6 ya. Dari tergugat. Oh, ada. Oh, keuangan ya, Kementerian Keuangan. Ini tinggal Erlangga. Aku udah siapin materi untuk ngeledekin roasting. Kita roasting habis. Ini siapa?
Ini Kementerian Keuangan mau kita kasih duit ini. Mau dia. 600 triliun kita kasih. Bukan, ini gugatan. Di sini. Nah, bukan. Oh, satu aja sih. Kemana ya? Ada bawa ini kan? Yang dari Departemen Keuangan. Oh, bukan. Surat kuasa. Oh, ini nih. Tuh. Pinjam ya Bu ya. Siap. Kita nulis untuk yang kurang-kurang punya kita. Itu yang kita coret-coretin yang udah keluar nanti aja. Tapi materinya nggak berubah. Ada PDF-nya kok Pak? Mau PDF-nya? Ada. Baik, kalau masih ada kekurangan dari senam, Ada Pak, nanti saya kirim. supaya bisa kita lanjut mediasi, masih kita berikan kesempatan ya. Ya. Kemudian masih ada kekurangan dari penggugat tentang KTP. Saya tidak hadiran nama. Mohon dicatat kembali ya. Ya, baik. Kami sudah mencatat tadi Yang Mulia 5, 12, 13, 16, 15, 17, 19. Ada di mana? Ada nih. 5, 12, 13, 16, 15, 17, 19. Ah, ya, balik. Ya, tulisnya balik loh. Ya. Itu ya di bawah ya. Baik. Baik. Nanti disiasati pakai notaris Karena aja. kita masih memberikan kesempatan ya untuk melengkapi kelengkapan surat kuasa. Terima kasih. Sama sayang. Kita tunda 1 minggu. Woi. Ternyata Bapak Ibu kalau 1 minggu itu di kalender kami tanggal 27 Juli. 2 minggu enggak apa-apalah Yang Mulia, biar melengkapi ya. Ya, kita berikan kesempatan 2 minggu. Belum disampaikan itu yang tadi sebagai kuasa, walaupun kita belum bisa terima ya, saya disampaikan. Gitu ya. Jadi mediasi ya. Setelah itu nanti kita lihat kelengkapannya, pada lengkap nanti kita mediasi. Nanti dipersiapkan kira-kira siapa mediatornya. Ya, Baik. gitu ya. Nanti akan kami sampaikan pada para pihak. Jamnya tetap ya. 2 minggu ya. 2 minggu. Ada pertanyaan dari penggugat? Tanggal spesifik 2 minggu jadinya tanggal Tanggal 3. tanggal 3 ya. Baik. Februari. Baik. 3 Februari. Ay, seperti biasa. Menyesuaikan aja. Menyesuaikan jam 10 aja. Mohon mengerti kalau kami ada tanya. Seandainya dari pihak penggugat ada aja mereka salah satu pihak yang belum memenuhi syarat formalnya, apakah juga kan baik agenda itu? nanti kita lihat nanti ya. Baiknya lengkap dulu baru kita lanjut di mediasi. Kebayang? Siap. Oke.
Yang mulia, mengingat waktu yang sudah semakin panjang untuk proses mediasi, apakah lebih baik tidak langsung diputuskan saja bahwa mediasi jadi tidak perlu menunda lagi? Masih kita berikan kesempatan. Ya, supaya Karena ini sudah masuk ke 1 bulan lebih yang mulia, agenda seperti ini. Agenda masuk menjadi harusnya mereka diserahkan. jadi begini, kelengkapan dari penggugat juga masih kita berikan KTP dari semua. Jadi kita Cukuplah yang mulia, cukup. Sudah lengkap ya? Cukup. Bukan sudah lengkap. Belum. Ada. belum, masih ada berapa? Ada tadi barusan saya sebutkan tadi. Ya. Oke Pak ya. Oke. Ini mau izin Ya. dari sepakat dengan Idris bahwa kita kan pada presiden baru undangan ini. Ya kan sebelumnya bukan kita manggil atau tidak hadir, tapi seperti opini yang disampaikan oleh. Izin yang mulia, jangan begitulah. Cukup saja kita sudah sepakat ditunda lah. Kalau persoalan panggilan, ini sudah panggilan yang 3 kalinya sebetulnya. Jadi tidak beralasan kalau baru dapat. Itu baru Kalau sudah disepakati ditunda ya sudahlah. pertimbangan yang mulia. Jadi gini. Jangan bawa-bawa yang di luar. Udah lengkap. Yang di sini aja. Yang masih ada yang belum lengkap. Mendapat undangan. Begitu ya? Opini. Itu udah sekarang hari Senin tanggal. Fakta persidangan saja, Bro. Baik, yang mulia. Cukup. Terima kasih yang mulia. Yuk, kita kompres. Ya, bawa opini. Yuk, ini. Kan saya siasati pakai lekas notaris aja lah biar nggak capek ya. Oke. Kirim lagi aja. Lawyer sama prinsipal dan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini, ibu. Oke. Baik. Tambahin lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebelum masuk ke fakta persidangan, kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat atau TA Mor PTR mau memberikan statement resmi terhadap keterangan dari saudara Wahyu Sakti Trenggono dari Kementerian KKP yang belum lama ini justru komplain ketika pagar laut yang menjadi bukti adanya akses publik dihalangi oleh PIK 2 dipersoalkan, katanya itu untuk bahan bukti penyelidikan. Nah, saya mau kasih tahu beberapa statement kita ya kepada Wahyu Sakti Trenggono. Ini yang pertama, ini pejabat tidak etis, tidak tahu bagaimana tata krama bernegara. Lebih hebat yang namanya Khalid Mihdar, nelayan dari Banten. Ya. Kementerian KKP itu bukan atasan TNI AL. Yang punya kewenangan menegur TNI AL adalah institusi TNI, yakni Panglima TNI atau setidaknya Kasal. Dan yang lebih parah, TNI AL saat mencabut ya pagar laut itu sudah jelas atas instruksi langsung dari saudara presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Lah kok bisa menteri komplain perintah dari presiden? Pecat. Jadi menurut kami ini menteri nggak tahu etika, nggak tahu hukum, pecat saja. Yang kedua, mau bambu itu hilang semua, itu buktinya banyak. Kami bisa jadi saksi, itu juga bukti. Video juga bisa jadi bukti. Banyak sekali bukti-bukti. Justru KKP selama ini ngapain aja? Ya. Kami sampai datang ke KKP mau kompres saja sempat mau diusir.
Kami masa mengirim surat permohonan audiensi ke Kementerian KKP, kok nggak boleh kompres di Kementerian KKP? Emangnya kita mancing? Kalau kita mancing, kompresnya mungkin di Ancol boleh lah begitu. Nah, yang ketiga, justru kami khawatir ini adalah tindakan yang menghalangi ya perlindungan negara terhadap kedaulatan laut kita oleh Kementerian KKP berdalih melakukan penyelidikan. Nah, ini yang harus kita dalami. KKP itu memberikan statement itu, Wahyu Sakti Trenggono itu atas otoritas Presiden atau otoritas yang lain? Atas perintah Prabowo atau perintah Jokowi? Atas perintah Prabowo atau perintah Aguan? Atas perintah Prabowo atau atas perintah Antoni Salim? Dan ini semakin mengkonfirmasi di negara kita ada otoritas lain yang lebih ditakuti oleh menteri, dan ini menjadi bukti ada negara dalam negara di Republik ini. Jadi itu ya untuk yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke substansi persidangan. Kita prihatin, bersedih sekali hari ini. Kenapa? Ternyata kualitas pemimpin kita yang kita anggap mengerti bagaimana memimpin rakyat, tata kelola negara, ternyata Airlangga Hartarto yang kita gugat secara pribadi justru mendatangkan alat negara, aparat-aparat dari kementerian. Ini sama saja abuse of power. Jadi yang pertama, ini Airlangga kagak ngerti tata cara bernegara, karena dia tadi ngirim surat tugas dari dirjennya. Jadi kalau dia ngerti, kalau pribadi ya dia sewa lawyer, berapa sih harganya sewa lawyer? Kenapa masih menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi saudara Airlangga Hartarto? Nah, kalau mau tahu bukti korupsi, ini salah satu indikasi bukti korupsi, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Karena orang-orang yang dari kementerian tadi dibayar oleh pajak siapa? Pajak kita, rakyat. Kita membayar pajak negara itu untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan Airlangga Hartarto. Makanya tadi saya setuju sependapat dengan majelis hakim. Orang dari Kementerian Ekonomi tadi ditolak. Jadi hari ini dianggap Airlangga Hartarto tidak hadir sidang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari persidangan. Yang selanjutnya dalam persidangan ini kita baru tahu, ternyata harus ditekan publik dulu, kita rame dulu kemana-mana, ya. Baru Aguan datang. Itu pun melalui surat kuasa, tapi secara hukum sudah dianggap datang. Tapi kan baru datang setelah kita persoalkan di ruang publik. Kita sudah persoalkan alamat dia, apa perlu dipanggil ke alamat rumahnya? Ternyata panggilan lewat Agung Sudoyo pun hari ini sampai begitu loh. Loh, ini kuasa hukumnya sendiri tadi yang intercept. Saya tadi tersinggung kuasa hukum membawa narasi opini di luar untuk fakta persidangan. Kalau mau beropini di luar silahkan, persidangan kita hargai, steril dari opini. Jadi nggak bisa kemudian berdalih, oh ini kan narasi di luar. Lo memang faktanya Aguan nggak datang, dan hari ini baru datang. Jadi siapapun baru kita sadari di negeri ini untuk memperoleh kepatuhan hukum itu tidak bisa sukarela, harus dipaksa. Betul apa betul? Dan karena kita nggak punya kewenangan, paksaan kita ya hanya membuat opini, dukungan publik. Dan hari ini dengan dukungan publik, terima kasih publik, terima kasih rakyat, akhirnya Aguan datang. Yang kedua, Antoni Salim juga akhirnya datang walaupun dengan kuasanya juga. Dan tadi kita tahu, oh alamat KTP-nya di situ. Mau tahu alamatnya Aguan KTP-nya? Mau tahu Antoni Salim alamat KTP-nya? Tadi kami sudah catat. Jadi sebenarnya Di mana alamatnya? mau tahu aja. Nah, lalu ada lagi, tadi kita bersyukur dari Kementerian Keuangan turut tergugat juga datang. Kenapa? Kalau Kementerian Keuangan nggak datang, sayang. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan kita tarik itu hanya untuk terima duit, iya kan? Kita minta gugat perbuatan melawan hukum, dihukum, sanksi, membayar kerugiannya dibayarkan kepada siapa? Bukan kepada kami, bukan kepada penggugat, bukan pada prinsipal, tapi kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Baik atau baik kita ini? Baik sekali begitu. Dan saya ingin tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini adalah gugatan seluruh rakyat. Memang di dalamnya ada FPPI ya, Forum
Persatuan Purnawirawan Indonesia, ada juga Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM, ya, ada FTA, ada Bang Edi Mulyadi, ya, senior kita, ada Bung Rizal Fadilah, penulis yang kita bangun pagi begitu buka mata, yang dibuka HP di grup WA yang muncul tulisan oleh Rizal Fadilah. Nah, itu kondang banget itu orangnya. Mana orangnya? Ya. Ada Pak Sudung. Nah, jadi Bang Herman Kadir juga hadir dan yang lain hadir, nanti bisa menyampaikan. Intinya kita belum sampai ke tahap mediasi karena satu, Erlangga dianggap tetap tidak datang karena yang diutus dari kementerian, bukan kuasa hukum secara pribadi, maka majelis hakim menunda. Berapa tundanya? Seminggu atau 2 minggu? 2 minggu, tanggal 3 Februari 2025. Kenapa? Karena tanggal 7 besok itu 27 itu tanggal merah begitu. Tapi gak apa-apa, kita terus ya siap terus hadir ya. Siap terus berjuang ya. Baik. Cukup dari saya, selanjutnya dari yang lainnya. Yang pertama mau siapa? Bang Asya, silakan. Ya. Maju. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Ahmad Kursinuddin. Nah, kalau saya mengawali kasus ini ada pasal 106, 107, yaitu sudah mencoba untuk melakukan makar, memisahkan sebuah wilayah, ingin dikuasai. Ini sudah sebenarnya makar, selain undang-undang kelautan. Jadi poin yang sudah tadi dijelaskan cukup jelas. Saya pikir nggak perlu lagi saya menyampaikan yang terlalu panjang dan lebar. Tapi ini fakta bahwa rakyat berani melawan kebatilan, rakyat berani melawan ketidakadilan, dan rakyat akan bersatu. Dan informasinya mantan-mantan TNI akan bergabung, tetap akan mendukung ini semua. Dan terbukti TNI Angkatan Laut berani melakukan proses pencabutan, walaupun KKP mengatakan masih butuh penyelidikan. Ini ngaco kalau menurut saya. Ada video yang berkembang cukup pesat, itu sudah petunjuk, tidak perlu lagi hilang barang bukti. Barang bukti tinggal diambil, dikumpulin kok. Itu gampang dan mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin dari maju Bang. Awas jatuh. Oh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuan takut di perstek. Mereka hadir hari ini karena takut di perstek. Saya bilang, kalau dia tidak hadir sampai 3 kali, dipanggil tidak hadir, di perstek oleh pengadilan. Nanti nomornya saya kirim. Yang kedua, instruksi presiden suruh bongkar itu adalah yang tertinggi. Menteri nggak ada apa-apanya itu, Menteri KKP, Menteri Kelautan nggak ada apa-apanya itu, karena sudah perintah presiden untuk bongkar itu. Saya dengar sekarang sudah 2 km, ya mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Hukumnya wajib harus dibongkar itu pagar-pagar itu, karena sudah melanggar aturan-aturan. Bayangkan, ternyata sudah ada HGB, laut ada HGB, gila kan itu? Ini luar biasa itu. Undang-undang dasar, bumi, air, dan KRL ini dikuasai oleh negara. Air itu dikuasai oleh negara, nggak boleh ada swasta bisa menguasai air itu, nggak boleh. Laut itu nggak boleh dikuasai oleh lain. Apalagi ada putusan MK, tidak boleh menerbitkan sertifikat di atas laut, nggak ada. Kok berani-beraninya gitu? Ini saya minta diusut tuntas tuh kepala BPN-nya itu yang menerbitkan sertifikat itu, harus itu. Bila perlu dipecat, sudah pasti itu dipecat kepala BPN yang mengeluarkan itu. BPN mana itu? Masa ada sertifikat? Nah, ini sudah tidak benar. Artinya itu menunjukkan ketidakbecusan mengelola negara. Artinya itu orang-orang pejabat negara yang bermain-main api di sini itu mohon untuk dipecat. Kenapa? Mereka
pengkhianat-pengkhianat negara, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Mereka dengan menjual aset-aset negara dengan harga murah. Bayangkan saja, dalam waktu singkat, kok bisa ada HGB di atas laut? Ini kita pertanyakan. Ya, saya minta Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK, untuk mengusut tuntas masalah ini. Ini pasti ada korupsi, ada suap, ya, ada pejabat negara menerima suap di sini. Masih rendah IQ-nya. Takkan mungkin itu. HGB keluar dengan gratis dan tidak ada ceritanya itu. Apalagi ini di laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas jangan jatuh. Jangan jatuh. Narasumber di belakang dong, narasumber. Narasumber ke belakang dong, narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber dan teman-teman sekalian. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Aguan CS itu sampai dengan batas persidangan ini ataupun yang sekitar itu yang sudah mencapai sekitar 11 km, yang sudah mencapai sekitar 11 km ya panjangnya. Kan sudah mencapai sekitar 11 km. Tapi jangan lupa mereka pun juga berusaha menyelundupkan hukum. Sebetulnya mereka melakukan pengukuran atau patok-patok laut itu ya tidak hanya sebatas pagar laut saja. Ya. Faktanya mereka sudah melakukan patokan-patokan atau katakanlah kapling-kapling laut itu. Ya. Itu sampai sekitar luas 3 hektar lebih ya. Di pas pinggir pantai mereka melakukan kapling-kapling. Nah, mereka mendasarkan padahal kalau kita berdasarkan daripada pasal 65 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 ya itu tentang penguasaan hak tanah di atas laut itu jelas-jelas ya di atas laut perairan itu tidak dimungkinkan. Kalaupun dimungkinkan adalah hal-hal khusus misalnya menyangkut bahwa perkampungan itu memang dia berada di atas laut ya tapi kan ini tidak. Jadi Aguan CS itu mengklaim bahwa kapling-kapling yang mereka buat itu adalah hak milik mereka ya dengan nama-nama pemilik yang fiktif HGB-nya, hak guna bangunannya. Artinya apa? Kalau ini akan terjadi seterusnya kemudian proses lebih lanjut berarti Aguan CS itu akan menguasai lahan-lahan di atas laut itu di mana nanti dia akan diuruk. Setelah diuruk dia penyedia lahan dan itu sudah disiapkan dari 2 tahun yang lalu sertifikat itu begitu ya. Jadi kemudian kalau setelah itu diuruk kemudian menjadi lahan mereka tinggal mengklaim saja dan itu nama-nama itu adalah nama fiktif, nama-nama bikinan saja dari langit. Oleh karenanya perbuatan Aguan itu yang pertama tidak mengakui pagar laut jelas-jelas ya di persidangan hari ini kita akan persoalan itu. Yang kedua laut itu sudah dikapling-kapling ya lebih dari 3 hektar lebih itu ya di pinggir pantai itu kapling-kapling itu lebih 300 hektar maaf 300 hektar lebih. Bayangkan saja itu ada sertifikatnya ya jadi benar-benar negara ini akan dipunjudangi dan BPN tahu itu ya karena ada kopi sertifikatnya yang menandatangani oleh orang BPN ya BPN berarti secara tidak langsung terlibat gitu ya. Jadi jelas-jelas ini ada laut yang akan dimiliki oleh pihak mereka. Ini jelas ini nanti akan menjadi persoalan sendiri dan berikutnya akan jadi bagian dari bicara kita. Terima kasih. Sementara adalah itu. Apa lagi? Pak ini. Pak ini. Enggak, Pak itu, Pak. Pak Sugeng Waras. Oh, Pak Sugeng. Bukan Pak Rijal. Pak Rijal. Pak Rijal. Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak akan lama-lama, tapi yang terpenting saya sampaikan ada satu berita gembira. Presiden kita Bapak Prabowo berada di pihak rakyat.
tanda ini. Jadi Pak Prabowo dalam 100 hari kerjanya kelihatan bahwa beliau berpihak pada rakyat. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan kita Pak Kozinudin, setelah kita berpanjang lebar berkeras-keras dengan publik, akhirnya hari ini semua datang kecuali Pak Erlangga yang dia menggunakan kuasa tapi sekretariat kementerian. Nah ini nggak boleh. Jadi nggak ada ceritanya alat negara untuk membela pribadi itu nggak ada. Oke. Jadi kesimpulannya tidak usah khawatir dan kita terus berdoa. Pak Prabowo yang pernah jadi teman saya juga, saya kenal beliau itu, membela kita, membela rakyat, karena memang rakyat yang dirugikan, ditindas. Itulah yang paling penting saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya sampaikan, sudah disebutkan tadi oleh Bapak Sugeng Waras. Jangan ragukan Prabowo. Sekali lagi, jangan ragukan Prabowo 100 hari ke depan. Itu fakta nanti. Lihat nanti gerakan beliau. Saya minta dari pengadilan ini tidak tertunda lagi. Sudah 3 kali, keempat kalinya lagi seperti ini. Macam apa yang seperti begini hanya soal administrasi. Padahal itu bisa disahkan oleh notaris. Saya harap ke depan tidak ada lagi penundaan setelah yang keempat kalinya ditunda. Demikian itu yang saya sampaikan, bahwa jangan ragu dengan keputusan 100 hari ini. Kami sudah dapat masukan, kami sudah dapat kisi-kisi bahwa insya Allah akan bertindak dan memihak kepada rakyat. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi sama yang saya akan sampaikan seperti ini. Jadi berbesar hatilah, semangat ya, perjuangan ini jangan sampai redup dan berhenti di tengah jalan, karena ini adalah kemenangan buat rakyat Banten, rakyat seluruh Indonesia. Seperti ini sudah bermunculan di Sumatera, di apa tadi itu yang kemarin itu sudah mangrove, itu sudah dicabut-cabut semua, itu sudah di ini sudah bermunculan semua ini. Itu akan habis satu model yang ada sekarang ini yang dilakukan oleh PIK 2 dengan proyek PSN. Harapan saya ke depan para pelaku-pelaku kebijakan untuk mematuhi apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Karena ini dia tidak main-main. Presiden memerintahkan langsung kepada Kepala Staf Angkatan Laut, diperintahkan langsung dieksekusi. Tapi saya dengar ada penundaan lagi. Ini hal-hal yang tidak boleh. Namanya perintah Presiden itu tuh satu tidak boleh dibantah, karena hak prerogatif Presiden itu memang sudah diundangkan. Apa maunya Presiden? Tidak mungkin mengambil kebijakan yang salah. Sekali lagi harapan saya, patuhi, ikuti saja, jangan kecil hati, semangat terus bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk maju dan perjuangan. Ini adalah kemenangan sudah di depan mata kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Rijal Padilla. Lagi pegang dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pagar mulai dibongkar, jadi dari laut diangkat. Maka itu harus digantikan oleh aguan. Aguannya yang ditenggelamkan. Aguannya harus dibuat ke laut. Jadi pagarnya diangkat, nah aguannya lelepkan gitu ya. Itu penggantian namanya. Artinya apa? Kesempatan kita sekarang untuk terus menuntut dan menenggelamkan aguan. Gitu. Kemudian pembongkaran pagar laut juga itu adalah dikombinasikan dengan penangkapan. Nggak bisa, nanti bisa jadi alasan bahwa sudah selesai kok pagarnya nggak ada, walaupun bukti-bukti lain ada. Tapi
harus dibarengi dengan penangkapan tuh Ali Hanafiah, si Encun, Sandi Marta Praja yang sudah disebut-sebut namanya. Masa nggak bisa diproses yang begitu gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa Aguan ini harus dicekal. Bisa-bisa dia kabur ya ke Singapura, ke Cina gitu, bisa hilang ini. Jadi seharusnya dengan indikasi-indikasi yang sekarang harus dicekal ya, ditangkal ya, nggak boleh bisa kabur dia gitu. Nah, yang ketiga, ini kan proses hukum. Insya Allah rakyat melalui gugatan hukum ini menang nanti dalam perjuangannya. Ya, kita hancurkan secara hukum dan itu sah. Maka nanti secara politik juga akan diuji apakah Prabowo benar membela rakyat atau Prabowo pura-pura saja membela rakyatnya. Diuji saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus ada dua mazhab. Mazhab percaya pada Prabowo, mazhab tidak percaya kepada Prabowo. Baru seimbang itu. Sehingga ujungnya hukum menang, politik menang, para penjahat dihukum. Dan kalau sudah sekarang terbukti itu bahwa adanya pagar itu untuk reklamasi. Jadi untuk membuat tanah yang ditimbulkan. Berarti sudah ada tanda lain juga. Soal HGB tadi, ini makar. Ini subversif. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Hukum mati minimal 20 tahun. Tapi hukum mati Aguan, hukum mati Airlangga, hukum mati Jokowi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa? Ahmad Rosudin bilang kalau udah pegang bulu-bulu artinya apa ini? Bulu-bulu viral. Oke, teman-teman, ini sebetulnya ada sesuatu yang mendesak ya. Satu, bahwa pencabutan pagar laut itu penting, harus ya. Walaupun sebetulnya yang wajib mencabut adalah mereka yang memasang, betul nggak? Betul ya. Nah, di sini sikap ada minimal dua institusi, yaitu Polri dan KKP ini balelo. Fakta-fakta, bukti-bukti sudah nyata sekali, tapi polisi mengatakan belum ditemukan cukup bukti. Nah, kan? Nggak kelihatan. Pagar depan mata tak tampak, ya kan? Aneh gitu. Jadi jangan salahkan rakyat kalau bertanya. Ada dua kata, wani piro. Wani piro. Yang kedua, ini yang lebih seru lagi, Sakti Wahyu Trenggono. Kata Ahmad Rosinuddin, begitu berhadapan dengan Aguan, dia kehilangan kesaktiannya. Orang-orang udah sangat gembira, rakyat gembira, nelayan gembira dicabutin, malah dia geram kalau kata demokrasi.co.id ya. Geram, pagar dicabuti, stop. Nanti menghilangkan balak bukti lah, yang satu Polri mengatakan belum ketemu bukti-bukti pidana, yang kedua menghilangkan barang bukti. Berarti kan ada bukti takut hilang kan? Nah, ini dua ini kalau mau belain Aguan koordinasi dulu ngomongnya biar sama. Biar nggak malu-maluin. Biar nggak saling serang. Polisi bilang belum cukup bukti, ya. Trenggono bilang jangan dicabut nanti hilang bukti. Kan itu bukti berarti nggak? Gitu loh. Berarti nggak kompak mereka dua itu. Yang kedua, ini adalah bentuk balelonya menteri kepada presiden.
bahwa Presiden Prabowo sudah memerintahkan TNI mencabuti, itu udah bagus ya. Kita terima kasih, walaupun seharusnya kemarin-kemarin. Tapi oke lah, orang bilang nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi yang satu mesti kita perhatikan adalah bahwa pencabutan pagar laut itu tidak membuat masalah selesai. Pertama, seharusnya yang mencabut adalah memasang dalangnya, yang itu sudah terbukti namanya satu petugasnya diserahkan pada Mehmet, mandornya, ya kan? Desa Limo yang sekarang katanya lari ke Subang di kampungnya ngumpet, diperintahkan Gozali alias Engcun atas perintah dari Hanafi Lijaya, dan itu semua adalah orang-orangnya Aguan. Tadi Kang Rizal Fadila mengatakan Aguan harus dicekal, jangan-jangan udah kabur. Emang sekarang Aguan ada di mana? Nggak tahu, di dalam bajunya, di dalam bajunya. Ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah nggak ada di Indonesia. Dia ketakutan karena pertama Prabowo sudah perintahkan pencabutan, kedua nih youtuber-youtuber nih, emak-emak nih ngeributin soal pengkaplingan laut. Ya, laut dikapling itu tadi kata teman kita sudah makar, sudah apalagi namanya subversif. Nah ini kabarnya dia udah kabur. Terakhir saya minta Prabowo melengkapi, menyempurnakan sikapnya. Setelah mencabut tadi, menahan dan memidanakan para pelakunya, dan yang paling nggak kalah penting, dia harus segera mencopot Sakti Wahyu Trenggono sebagai menteri. Karena terbukti Sakti Trenggono ini tidak loyal kepada Prabowo. Terbukti dia justru masih bekerja untuk kepentingan Aguan. Dan ini berarti dia masih menyembah-nyembah kepada Joko Widodo. Betul nggak? Jadi kita tunggu 1-2 hari ini apakah Prabowo akan menunjukkan ketegasannya, menyempurnakan berpihakannya kepada rakyat dengan cara memecat Wahyu Sakti Trenggono. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barter. Jadi tadi yang disampaikan bukan Wani Priro, bukan, tapi wes terima piro. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya sampaikan ini penting, bahwa sudah beredar 3.120.000 hektar yang sudah dibuat HGB. Ingat, 3.120.000 hektar. Kita rampas kembali. Ini kita cek kebenarannya. Kita akan mendatangi nanti BPN melalui semua rekan-rekan lawyer, termasuk nanti koordinatornya. Akan kita cek mana ada laut itu HGB. Mana ada, coba saya mau tanya. HGB itu hak guna. Mana ada laut ada bangunannya. Satu frekuensi. Jadi Anda biar tahu, sudah beredar ini di mana-mana, kebenarannya kita cek bahwa di sertifikat itu sudah ada 3.120.000 hektar. Ini bukan gila. Ini yang disebut makar yang tadi saya sebut, pasal 106, 107. Ancaman pidananya paling kecil adalah 20 tahun. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Manu. Oke. Maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bersyukur, alhamdulillah, karena dengan terungkapnya kasus ini, akhirnya kita semakin jelas terlihat siapakah pengkhianat bangsa. Ya. Terlihat sudah. Kemudian apalagi kita tadi baru aja pengacara kita bilang kalau laut itu sudah ada hak guna bangun. Aduh, pinter. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33, laut, bumi, gunung dan beserta isinya itu adalah punya rakyat Indonesia. Ya. Jadi memang benar untuk mengenai sertifikat laut itu harus kita kawal lagi, Mama. Terus jangan kita diamkan, karena kedaulatan dari negara Indonesia itu sudah terancam, dan
menelan dari darah saudara mereka sendiri. Dengan begitu, kita semangat karena siapa kita? ARM. Lawan aduan dan tangkap Jokowi. Terima kasih. Sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, rakyat Indonesia, ingin mengatakan bahwa pimpinan tertinggi Indonesia saat ini adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau beliau memerintahkan untuk membongkar pagar laut, maka tidak satu orang menteri pun yang bisa menolak perintah itu. Kalau dia tolak, maka setelah dikatakan bahwa dia bisa dipecat oleh presiden. Kedua, kalau misalnya dikatakan bahwa HGB diperjualbelikan, sudah dikatakan tadi melanggar peraturan undang-undang Republik Indonesia. Menterinya kalau misalnya dikatakan bahwa ada izin dari KKP Jawa Barat atau dari BPN Jawa Barat, maka siapapun pemimpin KKP maupun pemimpin BPN Jawa Barat pun melanggar aturan dan mereka pun harus bertanggung jawab untuk dihukum secara hukum keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, saya sampaikan pada Pak Presiden Prabowo, teruskan, jangan hentikan pembongkaran di Banten maupun di Bekasi, Rempang dan di mana saja. Karena kita ingin memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga kedaulatan negara kita dan melawan adanya negara dalam negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.